kita pun usul sunnah menjelaskan kita bagaimana sikap kita sebagai hamba yang menerima wahyu Imam Ahmad bin Hanbal, at-tamassuk bima kana alaihi ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh ya terhadap sesuatu yang berada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat Nabi memegang teguh sunnah itu, tidak bihim, mengikuti jejak mereka, tertib bidah, menghindari segala perbuatan-perbuatan yang diada-adakan. Dan semua yang diada-adakan dalam perkara agama itu adalah kesesatan. Itu yang membinasakan umat-umat sebelum kita. Itu yang membinasakan umat-umat Yahudi, Nasrani, dan kita berada di rel yang sama menuju kebinasaan yang sama dengan cara yang sama. Menghindari yang namanya perdebatan, menghindari yang namanya duduk dengan orang-orang yang ada hawa nafsu kepalanya. Karena orang-orang yang mengutamakan logika, sejatinya mereka tidak berangkat dari sebuah keimanan dan ittiba kepada Nabi dan kemurnian Islam. Hawa ini sebetulnya. Menghindari perdebatan, tidak ada yang perlu diperdebatkan di masalah yang baik. Anda dan saya tidak pernah melihat perkara yang baik. Kita hanya butuh iman dan mengiyakan, mengindahkan apa yang diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian was-sunnatu tufassirul Qur'an. Kita mengimani bahwasanya sunnah-sunnah itu adalah mentafsirkan Al-Qur'an. Yang paling pertama menafsirkan Al-Qur'an adalah sunnah, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Andai sunnah itu tidak ada, maka semua kalimat-kalimat yang mujmal di Al-Qur'an itu membuat kita bingung. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat, hanya sebatas wa aqimus shalah wa atuz zakat, lalu sunnahnya tidak ada diterapkan dan dicontohkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mendirikan salat dengan cara kita masing-masing. Kita bersedekah dengan cara kita masing-masing, kita mengeluarkan zakat dengan takaran yang kita mau. Tidak seperti itu agama. Ittiba sini sunnah benar-benar adalah motor dari Al-Qur'an. Dan itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan dan yang membuat kita paham dengan Al-Quran adalah sunnah. Walaysa fi sunnati qiyas. Lagi-lagi di sini yang disebut sunnah oleh Imam Ahmad adalah akidah. Walaysa fi sunnati qiyas, tidak ada di dalam akidah itu qiyas, akal. Ya, tidak bisa diperumpamakan. Jika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sungai di surga, secara bahasa kita sudah bisa memahami sungai, dan para sahabat memahami sungai, tetapi tidak pernah dilihat oleh mata kita. Tidak pernah kita pikirkan seperti itu bentuknya. Andai nanti Allah perlihatkan kita insya Allah di surga sungai itu, kita langsung paham, ya betul sungai, dan memang bentuknya itu sungai, tapi tidak pernah kita lihat indahnya, airnya seperti apa, sejuknya, lezatnya. Ada sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari khamar, dan lain sebagainya. Itu semua perkara lain yang harus diingat. Tidak bisa dikiaskan dengan sungai di dunia. Lalu kalau bisa dikiaskan, kalau boleh dikiaskan, maka tidak ada istimewanya surga. Sungai, buah, pohon, dan semua benda-benda dunia itu ada di sana dengan dimensi yang berbeda. Wala tadrib wala tudraku bil uqul, dan tidak bisa dijangkau dengan akal. Jauhkan itu. Wala ahwa, dan dua hawa nafsu. Innama huwa al-ittiba' wa tarkil hawa. Wa min as-sunnati al-lazimah. Konsekuensinya kalau kita mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah, sangat detail Imam Ahmad bin Hanbal di sini. Man taraka minha khislatan lam yaqbalha. Siapa yang meninggalkan ya sedikit dari sunnah itu karena dalam hal ini mesti tidak bisa menerimanya, seperti contoh beberapa hadis tentang ketika ada lalat masuk ke dalam minuman seorang, maka dicelupkan dulu baru diangkat. Tidak bisa menerimanya. Meskipun kita jalan dicelupkan, tetapi ada rasa tidak menerima itu secara logika. Maka dia bukan dari ahlus sunnah wal jamaah orang seperti itu.
khairihi wa syarrihi, beriman tentang qadar takdir Allah Subhanahu wa taala, qada Allah, keputusan Allah, baik dan buruknya. Wa tasdiq bil ahadits, dan mengimani dan mempercayai dengan hadis-hadis yang berbicara tentang qada, qadar dan iman. Wala yuqalu lima wa kaifa, tidak usah berkata bagaimana, kok bisa, gimana caranya, bagaimana kaifiatnya. Ini mau tasdiq, percayai, imani. Seperti itu sikap sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dengan cara seperti itu mereka meraih kejayaan. Dengan cara seperti itu Allah memberikan dunia dan seisinya buat mereka. Itu benar-benar ittiba' sejati, bukan main-main. Wa man lam ya'rif tafsir wa man lam ya'rif tafsir al-hadits wa yablughu 'aqluhu faqad kafa dhalik. Siapa yang tidak mampu menafsirkan sebuah hadis tetapi bisa dapat dijangkau oleh akalnya, maka sudah cukup baginya. Dan mengamalkan langsung dari hadis itu. Adapun ada hadis lain yang tidak bisa dijangkau dengan akalnya, serahkan, pasrahkan dan imani. Seperti hadis as-sadiqul masduq. Di zaman itu yang belum ada teknologi, hadis as-sadiqul masduq itu tentang bagaimana proses penciptaan manusia di dalam perut kandungan ibunya. Dari mulai segumpal darah 40 hari Nabi SAW membatasi 40 hari dari sperma ke gumpalan darah, dari gumpalan darah ke gumpalan daging, lalu dari gumpalan daging sampai dihembuskan ruh. Itu Nabi secara detail 40 hari. Zaman itu belum ada teknologi. Para sahabat menerima apa adanya, karena itu wahyu. Karena yang kita yakini adalah Nabi SAW la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Anggap saja yang keluar dari mulut Nabi SAW adalah wahyu, apapun itu. Karena memang wahyu dan berserah diri. Kita mendengar dari Nabi SAW, menerimanya dan mengamalkan, itu adalah ta'ammud, ibadah yang luar biasa. Hadis as-sadiqul masduq itu contohnya hadis tentang proses penciptaan manusia. Ada di Al-Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi merangkumnya itu di dalam 40 hadis. Seperti juga tentang tidak boleh menolak satu huruf pun dari itu. Dan hadis-hadis yang lain tentang ru'yah, tentang mimpi Nabi SAW. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ra'aitu Rabbi fi ahsani surah." Aku bermimpi melihat Rabbku dengan seindah-indah gambaran yang diberikan kepada. Dan hadisnya ada detail hadis tentang itu, dan Nabi menceritakan mimpinya itu setelah Nabi sampai terlambat sholat subuh gara-gara itu, baru mendapatkan mimpi itu, dan sampai bangun Nabi hampir terbit matahari dan sholat. Tergesa-gesa dan menceritakan tentang hadis ruhnya. Para sahabat mendengarkan itu, iya, mengimani. Itu sikap yang harus kita kita bina dari sekarang dalam menghadapi menerima agama kita, karena hanya dengan cara seperti itu kita bisa benar-benar ikhlas, benar-benar murni karena Allah SWT. Jauhkan yang namanya perdebatan. Tidak perlu ada perdebatan menuju debat, kecuali benar-benar perlu. Kalau tidak didebat, ini orang akan memudaratkan banyak orang, dan itu serahkan pada ahlinya yang sudah punya pengalaman, yang punya hujjah, yang punya. Kalau kita kurang-kurang jauh, tidak usah berdebat masalah seperti ini. Dan jangan belajar untuk berdebat. فإن الكلام في القدر والرؤيا والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. Debat masalah al-qadar dan ru'ya, debat masalah Al-Quran, itu makruh, tidak disukai oleh para ulama muslim jamaah. Kemudian wal Qur'anu kalamullah, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Gara-gara fitnah ini beliau disiksa, dipenjara, dicambuk sampai pingsan, sampai sadar lagi, sampai dicambuk lagi, sampai pingsan lagi, untuk mempertahankan Al-Quran adalah kalamullah wa laysa bimakhluq. Orang-orang Mu'tazilah yang memasukkan itu paham di istana,
dan orang-orang istana menjadikan kelompok Mu'tazilah ini sebagai penasehat dan orang terdekat dari khalifah, mampu meyakinkan bahwasanya apa yang selama ini dipahami oleh ulama dan pendahulu mereka dari para sahabat ternyata salah, mampu meyakinkan Al-Ma'mun bahwasanya apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi itu tentang zat Allah dan sifatnya itu adalah salah. Imam Ahmad bin Hanbal di sini Allah kokohkan sikapnya. Ya, kalau Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu lembek dan kendor sama dia punya sikap, dia menyatakan na'am Al-Quran makhluk, maka embel-embelnya dan efeknya sampai dengan di zaman ini, dan orang-orang itu akan mempersaksikan, ini loh imam kalian sudah bilang Al-Quran itu makhluk, kenapa kalian itu kata dalam Al-Quran dalam Allah? Karena mulai mereka masuk dari logika ketika mereka bilang Allah itu berbicara, maka mengharuskan Allah itu menghembuskan sesuatu dari mulutnya dan ada otot lidahnya dan ada hurufnya. Dan masa ada orang berbicara tentang Allah seperti itu? Itu mereka memasukkan akal mereka, memaksakan mendobrak dengan akal mereka tentang zat Allah yang mereka tidak ketahui. Jadi ini adalah kekufuran yang nyata. Kalam Allah, kalam Allah. Kita cukupkan sampai di situ. Kalam Allah, ya. Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Musa. Ikhla'na 'alaika, ikhla'na 'alaika, buka kedua alas kakimu, innaka bil wadi al-muqaddas tuwa. Tidak ada antara Musa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu, tidak ada Jibril. Dan seperti yang mereka klaim bahwasanya pohon itu yang tertutup api itulah yang berbicara, Allah buat dia berbicara. Tetapi kalimat yang keluar ya pada saat itu, inni anallah. Masa pohon itu mengaku Allah Subhanahu wa taala? Inni anallah. Aku adalah Allah. Bagaimana kita di mahsyar disidang oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mukmin, bagi mereka yang menyesali dosa dan menutupi aibnya di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengajak bicara dia secara langsung. Kau telah melakukan ini, kau telah melakukan itu, kau telah berbuat dosa ini, kau telah berbuat dosa itu, kamu akui? Ya saya akui ya Allah, ampuni aku. Karena engkau telah menutupi aibmu di dunia, maka di sini aku akan tutupi aibmu. Silakan masuk ke surga. Allah berbicara. Allah berbicara sama kita hamba-nya di mahsyar. Kalam Allah. Dan bukti kalam Allah itu bukanlah makhluk. Kita bertawud dengan kalimat Allah. A'udzu bi kalimatillah tammati min syarri ma khalaq, sebagaimana kita bertawassul dengan asma dan sifat yang lainnya selain kalam. Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan kun, dengan kalam. Itu bagaimana orang-orang Mu'tazilah itu begitu lancang bilang kalam Allah itu adalah makhluk. Wa innama huwa kalamullah laysa bimakhluqin wal iman birru'yati yawm al-qiyamah kama ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis as-sahih. Dan iman kepada ru'yah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Banyak hadis tentang kita melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, wa satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara la tudamuna fi ru'yatihi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat rembulan yang kalian tidak perlu berdesak-desakan melihatnya, tinggal melongok ke atas sudah melihat Rabb kalian yang Maha Kuasa. Adalah puncak kenikmatan, adalah ziyadah, tambahan dari kenikmatan surga, kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat telah melihat Rabbnya. Fa innahu ma'thurun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahih riwayat Qatadah an Ikrimah an Ibn Abbas. Kemudian iman kepada al-mizan, timbangan. Hal-hal seperti ini diutak-utik oleh mereka yang mengaku cerdas, yang menganggap kita orang-orang beriman, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pasrah terhadap ayat-ayat seperti ini, dianggap kita ini tidak menggunakan akal kita karena kita bodoh atau kekurangan akal.
Mizan yang Allah SWT ceritakan, yang Nabi SAW sifati, dia mempunyai dua kaf. Menimbang dan timbangan itu benar-benar ada, bukan seperti yang diklaim sama mereka orang-orang ahlul kalam. Itu hanya sekedar simbol keadilan, seperti logo di pengadilan yang ada di kepala mereka. Tapi timbangan itu ada, dan pahala itu ada, dosa itu ada, ditimbang, berarti ada bobotnya, sudah harus diimani. Allah SWT yang bilang itu berat, ringan, berarti itu berbobot, itu juga harus diimani. Semua informasi tentang itu. Kemudian beriman tentang al-haud, telaga Nabi SAW. Sesungguhnya Nabi SAW punya haud di hari kiamat, yang Nabi SAW memberi minum umatnya dari haud tersebut. Luasnya seperti perjalanan 1 bulan, dan wadah-wadahnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Sebagaimana telah sahih kabar tentang itu di beberapa hadis yang sahih. Iman terhadap adab kubur juga diingkari oleh mereka ahlul kalam. Tidak ada, saya sudah gali kuburan, tidak ada azab, tidak ada nikmat. Jelas namanya barzakh, ada pemisah. Barzakh yang tadi kita lihat, barzakh adalah pemisah antara kita sama alam tersebut. Ada apa dia menggali kubur untuk mencari apakah orang itu diadab, disiksa, atau diberi kenikmatan? Beriman pada azab kubur itu wajib, itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah, bagian dari pemahaman ahli sunnah wal jamaah. Beriman pada azab kubur dan juga nikmat kubur. Kita selalu berdoa, ya Allah jadikan kuburan fulan dan fulan ini rawdatun min riyadhil jannah, karena itu hak, benar. Kalau Allah memberi kenikmatan, berarti Allah juga memberi adab dalam kuburan. Dan banyak sekali hadis tentang orang-orang yang diazab, termasuk tentang orang yang tidak bersih dalam beristinja. Itu ada riwayat salah satunya di alam kubur dia dapat tersiksa. Kemudian beriman ketika kita ditanya, beriman bahwasanya Allah memutus munkar dan nakir, menanyakan tentang man rabbuka wa man nabiyuka dan seterusnya. Bagaimana cara yang Allah mau? Tak tahu bagaimana caranya muncul di liang lahat yang cuma 1 meter kali 2 meter, munkar dan nakir. Lalu kita diberdirikan, dibuat duduk, dibangkitkan dan duduk dengan cara Allah. Kita tidak tahu caranya bagaimana, itu kaifiyah yang dirahasiakan dan bahkan Nabi SAW tidak pernah tahu. Kalau sudah Nabi Muhammad tidak dikasih tahu, ya sudah, kita stop sampai di situ. Tetapi yang dikasih tahu kepada Nabi Muhammad adalah kita diutus untuk kita 2 malaikat menanyakan kita munkar dan nakir, lalu kita didudukkan, ditanya beberapa pertanyaan tersebut. Wajib mengimaninya dan beriman pada syafaat Nabi. Dan syafaat adalah tahapannya, ya, syafaat al-kubra, itu syafaat Nabi SAW. Al-maqam al-mahmud di akhirat adalah syafaat Nabi yang tertinggi. Adapun syafaat-syafaat yang lainnya ada di beberapa proses, ada syafaat, dan bahkan di antara kita semua, masing-masing dari kita punya hak untuk syafaat, ya, dan amal ibadah kita. Kemudian syafaat itu ada yang meringankan azab, ada yang mengeluarkan orang dari api neraka dan seterusnya. Kemudian bisyafaat Nabi SAW wa biqaumin yukhrajuna minan nar, diangkat dari api neraka. Itu syafaat Nabi SAW, itu syafaat kubra. Setelah mereka terbakar gosong, wasawu fahman, dan jadi arang, fayu'maru bihim ila nahr. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk mengangkat orang tersebut, golongan yang gosong tersebut, ya, pergi ke sebuah sungai yang ada di depan pintu surga. Itu ada di dalam hadis-hadis tentang al-ghaibiyah. Ada sebuah sungai berada di depan pintu surga. Disitulah orang-orang dicuci dari umat Muhammad yang beriman. Lalu Allah kembalikan kulitnya seperti semula dan Allah masukkan dia ke neraka, ke dalam surga.
Hadis tentang itu banyak sekali. Hadis-hadis tentang itu yang harus kita imani dan tidak bisa dibawa-bawa atau kita mencoba mendobrak dengan logika, tidak akan mungkin sampai. Tidak akan mungkin sampai. Sebaik-baik orang mukmin adalah yang akhlaknya bagus. Kenapa Imam Ahmad membawakan ini di kitab Ushul Sunnah? Karena ini adalah perkara usul. Akhlak baik itu adalah sebaik-baik iman. Wa man taraka as-salata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Wa laysa min al-a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa salat. Tidak ada amalan yang ditinggalkan membuat seorang itu kafir kecuali salat. Faman tarakaha fa huwa kafir wa qad ahalla Allahu qatlahu. Dan dihalalkan meninggalkannya, ya, menganggap tidak wajib meninggalkannya. Dia dianggap halal darahnya. Wa khairu hadhihi al-ummah, yang wajib kita imani sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu riwayat yang ada. Abu Bakar As-Siddiq, thumma Umar, kemudian Umar, thumma Uthman bin Affan, kemudian Uthman bin Affan. Yuqaddamu haula'i thalath, utamakan yang tiga ini di atas yang lainnya, sebagaimana yang tiga ini diutamakan oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tidak ada perselisihan di antara para sahabat bahwasanya orang yang paling mulia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Lalu kemudian Ashabus Syura, yaitu Ali bin Abi Thalib khalifah yang keempat, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad, dan semuanya layak untuk menjadi khalifah di bantahan Syiah yang menganggap sahabat yang satu pantas dan sahabat yang lainnya tidak pantas. Ya, terutama yang 10 orang yang tadi kita sebutkan, semuanya pantas menjadi imam, semuanya pantas menjadi khalifah. Itu semua disebutkan secara urutan di depan Nabi SAW dan Nabi tidak mengingkarinya. Yang paling mulia adalah Abu Bakar Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, habis itu Ali bin Abi Thalib dan Talha sesuai urutannya di Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu disebut di depan Nabi SAW, para sahabat menyebut itu dan Nabi mengiyakannya. Kemudian mendirikan had, itu haknya pemerintah. Mendirikan hukuman itu haknya pemerintah. Jangan mentang-mentang di dalam Islam itu ini orang sudah jatuh kepada hukuman mati lalu kita main hakim sendiri. Jangan langkahi pemerintah. Dan khuruj terhadap pemerintah adalah bukan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Protes, turun ke jalan, long march, mencaci maki pemerintah bukanlah sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah sedikit pun. Itu sudah dibiasakan dengan musyawarah, dan sudah dibiasakan dengan minta pendapat dengan baik, dengan prosedur yang ada. Kemudian level berikutnya adalah Al-Qarn Al-Thani. Orang yang paling mulia adalah generasi kedua, yaitu tabi'in. Kemudian tabi'in sesuai dengan hadis Nabi SAW, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah yang satu abad dengan aku hidup zaman itu, kemudian yang hidup setelah itu, kemudian yang hidup setelah itu. Itu yang dimaksud dengan tiga generasi emas. Ya, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in ini mereka adalah orang-orang yang terbaik, generasi terbaik. Itulah kita ambil jalan hidup mereka. Ini adalah namanya manhaj. Bagaimana cara mereka, bagaimana sikap mereka menerima wahyu Allah SWT, tidak mendobraknya dengan logika. Mereka sam'an wa ta'an, tidak seperti kaum yang sebelumnya dibinasakan oleh Allah SWT, Bani Israel, yang selalu meminta itu secara hissi, yang selalu meminta itu secara logika. Akhirnya Allah binasa. Tidak terjadi ghazw atau peperangan kecuali di bawah komando pemerintah atau pemimpin. Ya, tidak
boleh terjadi ada peperangan dengan mengumpulkan pasukan sendiri, ya, sampai ada perintah dari pemerintah. Itu juga sikap Ahlussunnah wal Jamaah di sini disisipkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wal ghazwu ma'al iman ila yaumil qiyamah, itu artinya sampai hari kiamat enggak ada angkat senjata tanpa ada perintah pemerintah. Apapun model pemerintah kita, apakah dia orang-orang termasuk orang albir ataupun yang fajir sekalipun, selagi dia masih beriman, selagi dia masih muslim, maka wajib bagi kita taat dan tunduk. Tadi pembahasan kita yang baru datang tadi adalah sikap kita dalam menerima wahyu dan kabar-kabar yang Allah ceritakan tentang ghaibiyat. Sejak awal Allah sudah mengingat kita dengan ayatnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, karena hal-hal yang gaib itu jauh lebih luas daripada hal-hal yang bisa kita lihat, dan akal kita tidak bisa menjangkau hal-hal yang gaib yang tidak diceritakan, karena sejatinya akal kita adalah bagian dari alam semesta yang hanya bisa mencerna alam semesta saja. Di luar itu, ya, di luar itu hal-hal yang gaib tidak bisa kita cerna. Kemudian nanti akan kita bahas tentang sifat dan zat Allah Subhanahu wa taala, ya, di pertemuan yang akan datang insyaallah. Semoga bisa